hanya untuk Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang besar, yang kami hormati dan kami hargai. Kami percaya Kau ada di tempat ini untuk menyempurnakan kehidupan kami. Kami gak mau cuma sekedar ibadah, tapi biarkan Roh Kudus sendiri yang beracara di dalam kehidupan kami dan menjadikan kami menjadi makin indah di hadapan-Mu Tuhan. Orang yang menghargai dan menghormati Tuhan, dia akan belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Allahnya. Sebab Allahnya bukannya sekedar agama, tapi Allahnya adalah pribadi yang dia kasihi dan satu-satunya yang membanggakan kehidupannya. Terima kasih Kau dihormati di tempat ini, Kau dihargai dan Roh Kudus kerjakan sesuatu dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya, Roh Allah akan mengerjakan kehidupan Anda dan saya. Katakan sama-sama, amin. Oke, boleh berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita. Katakan, saudara boleh kasih jabat tangan ke kanan kiri ngomong gini, meski siang harus menyala abangku, gitu saudara ya. Oke, silahkan duduk saudara. Oke, shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini saya kali pertama berada di GMS Kelapa Gading. Sebelumnya diputer-puter di Central Park, kemudian di mana itu namanya Bekasi. Dan kali ini baru pertama kali dan sangat homey bisa berada di tempat ini karena gembalanya juga istri sangat homey menyambut saya. Nah saudara, saya akan kenalan terlebih dahulu siapa sih yang di depan sini. Saya adalah orang biasa, saya mungkin yang dikenal adalah suami saya. Mungkin karena sering ada di tempat ini saudara ya. Saya adalah Pastor Erna dan suami saya adalah Pastor Thomas Kwok Chien. Jadi kalau biasanya orang Thomas yang mana gitu, ada Thomas yang kayak mainan itu ya saudara, Thomas dan teman itu saudara ya. Bukan, ini Thomas Kwok Chien dan hari ini kami senang karena Tuhan percayakan kami untuk menggembalakan Sulawesi, Maluku dan Papua. Sebuah pulau yang tidak mudah, gak banyak bangunannya saudara. Ketika ada di Jakarta saya tengok kanan kiri dari pesawat lihat itu banyak sekali bangunan. Kalau di sana awal-awal saya diutus ke sana saudara, saya cuma tengok kanan kiri dari pesawat. Mana yang mau diinjili ya gitu saudara. Karena banyaknya laut dan tanaman. Saya pikir kami harus nginjili ikan-ikan, tanaman-tanaman maupun domba-domba gitu saudara ya. Tapi kami bersyukur ketika ada di sana, di setiap event momentum yang ada, Tuhan pasti membentuk kita dengan caranya. Dan kali ini saya sungguh bersyukur karena dari awal muda sebelum dapat pacar, sebelum menikah sudah diutus di sana juga bersama dengan Pastor Lena, istrinya Pastor Fuji. Dan kami happy sekali, medannya enggak mudah, semuanya orang-orang perintisan diutus kemana-mana. Tapi kali ini yang masih ada adalah saya bersama dengan Pastor Thomas. Belum dipindah-pindahkan saudara, mungkin cocok di sana gitu saudara ya. Dan doakan kami karena medan kami enggak mudah, tadi saya sedikit cerita, kadangkala enggak selalu dilalui dengan pesawat yang besar. Tidak selalu dilalui juga dengan kapal yang besar, tapi kadangkala kami harus naik bis yang susun 2 atau kalau enggak naik pesawat yang baling-baling. Nah baling-balingnya oke kok Bu, enggak bayar gitu, enggak bayar. Kemudian dinaikin 8 sampai 10 orang ya, tapi bayarnya nyawa Bu. Itu. Jadi ketika naik gitu, ketika ada angin ke kanan, ke kiri kita harus ikut saudara, ikut di sini. Kalau enggak ya kena sepohon kelapa, kena angin ya bisa bahaya. Gak bayar kemana-mana tapi itulah. Itu adalah ladang perintisan kami tidak mudah, tapi kami terus bergerak untuk Tuhan. Karena seolah-olah gak bisa ada sesuatu yang menahan hati kami untuk tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena hidup itu baru tahu bahwa bisa semangat, hidupnya bisa lakukan sesuatu yang puas gitu saudara. Bukan karena bekerja aja sebenarnya. Bukan karena lihat anak-anak sudah gede. Anak saya yang besar sudah mau kuliah, anak kami 2 dan yang besar sudah mau kuliah dan kami tahu. Setelah kuliah, satunya juga kuliah, sudah
kami tinggal berdua dan kami harus melakukan banyak hal untuk Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini hidup Anda akan terus makin berarti ketika Anda hari ini juga berpegang kepada Tuhan dan menggenapkan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Amin ya. Nah saudara, ada satu cerita, saya nggak tayangkan video nanti tidak kelamaan, masih ada 2 gitu saudara ya. Saya mau cerita ada salah satu tim kami yang ada di Wamena. Dia sebenarnya orang dari Makassar, kuliahnya di Makassar. Dan dia sebenarnya di Makassar sudah punya pekerjaan tetap. Bahkan dia akan dipromosikan lebih. Tapi di awal perintisan dia memutuskan untuk mau ada di Wamena. Sebuah ladang yang tidak mudah di sana, di Papua. Tetapi sampai satu titik kami terus kontak. Tapi sampai satu titik ketika ada event dinner bareng-bareng, dia langsung mendatangi saya dengan Pastor Thomas. Dia pegang tangan kami berdua, tanpa berucap apapun, dia pegang genggam erat-erat sampai saya, waduh ini gimana ya tanganku nih kalau kesleo gitu ya. Dia pegang erat-erat dan dia nuangis sejadi-jadinya. Dia adalah pria dan dia ngomong seperti ini, berat di Wamena, sungguh berat. Sungguhan berat. Sampai nangis sampai gitu. Itu di depan orang, banyak orang. Tapi dia ngomong, tapi jangan pindahkan aku. Meskipun berat, aku akan tetap bertahan di tempat ini. Karena aku tahu kota ini harus dibela, harus ada orang yang berdiri atas kota ini untuk mengubahkan kota ini. Siapa lagi kalau bukan saya yang mendahului untuk hari ini berdiri di kota itu. Gak mungkin ada orang yang mau diutus di sana, Papua bagian masuk lagi gitu. Pedalaman, tidak mudah. Tetapi dari sana dia ngomong, jangan pindahkan aku meskipun aku dapat promosi pekerjaan. Meskipun hari ini mungkin ketika aku pulang nyaman kedaginganku. Tapi aku tetap akan memutuskan di sini karena inilah kepuasan jiwaku. Jadi kepuasan kehidupan manusia bukan terletak di pencapaian, tapi kepuasan kehidupan manusia terletak di mana dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kita diciptakan dari Tuhan, ketika kita bisa mengembalikan sesuatu untuk Tuhan, itulah sukacita kami. Katakan amin. Nah saudara, hari ini saya mau khotbahkan sesuatu yang sangat sederhana. Saya berikan judul Good is not enough. Baik itu enggak cukup. Kita menjadi orang Kristen, hidup baik itu enggak cukup. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi dari sini saya merenungkan gini sebelum mempersiapkan firman ini, saya renung gini saudara. Seberapa banyak orang-orang yang hari ini ada di tempat ini, maupun Anda berpikir bahwa Anda mengenal Yesus. Anda pengen hidup Anda dikenang. Coba ya, saya ajak heart to heart ya. Pengenkah Anda hidup Anda tuh dikenang oleh orang? Banyak orang. Atau kalau enggak minimal satu aja mengenang hidupku. Karena apa? Karena dia merasakan sebuah dampak lewat hidupku. Mungkin aku telah melakukan sesuatu untuk hidupnya. Atau aku pernahlah melakukan sesuatu untuk hidupnya. Dan aku pengen hidupku ini dikenang. Apalagi Bu, saya ngerenung ini dengan jemaat-jemaat yang ada di Makassar. Apalagi jemaat-jemaat yang hari ini dia tahu betul kekuatanku sudah tidak seperti dulu. Kekuatanku sudah terbatas. Aku udah gak sekuat dulu, aku udah gak bisa mengupayakan seperti dulu. Aku udah gak bisa bekerja kayak dulu, aku sudah gak bisa. Kalau dulu mungkin ada masalah aku bisa menghandle itu semuanya. Tapi hari ini apalagi aku tahu umurku sudah sekian. Tapi dulu waktu aku muda aku sudah berusaha untuk melakukan banyak hal. Untuk keluargaku, untuk orang-orang di sekitarku. Makanya aku pengen sekali hidupku ini dikenang. Saya mau nanya dulu, seberapa banyak yang pengen di akhir hidupnya atau mungkin belum berakhir, Anda pengen hidup Anda itu dikenang karena Anda tahu hidupku tuh membawa dampak paling tidak dengan pasangan terdekatku. Siapa saudara? Boleh ambilkan tangan? Boleh lambaikan tangan?
Ada yang enggak? Kalau enggak saya foto dulu saudara. Unik ini. Manusia agak lain ini. Setiap kita pasti pengen hidupnya dikenang saudara. Karena apa? Karena dia merasakan sesuatu lewat kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah berupaya waktu muda, bekerja untuk istri kita, bekerja untuk anak-anak kita, kasih kuliah yang terbaik untuk anak-anak kita, kasih susu yang terbaik untuk anak-anak kita. Paling tidak, kamu nggak usah bilang kamsya, kamu nggak usah bilang thank you, tapi kau tuh kelihatan bahwa ada ucapan terima kasih lewat kehidupanmu. Dahlah, nggak usah dibohongi. Setiap kita kalau ditanya mau jujur, pasti pengennya hidupnya dikenang. Nah pertanyaannya, adakah di antara Anda yang berkata gini, Bu, tapi apakah berlebihan kalau hari ini aku menginginkan itu? Hidupku bisa dikenang oleh orang, hidupku bisa dikenang oleh suamiku paling tidak, hidupku bisa dikenang anakku lah, kalau anakku 5, 1 lah yang ngenang hidupku. Apakah terlalu berlebihan kalau aku punya itu? Apalagi Anda sudah melakukan banyak hal. Sudah banting tulang gitu saudara, tulangnya dibanting-banting, bekerja keras. Sudah melayani Tuhan dengan hebat dan luar biasa, tapi enggak dianggap. Apakah kita terlalu berlebihan kalau pengen untuk ada satu orang minimal yang menganggap hidup kita? Firman Tuhan katakan tidak berlebihan. Dari mana ayatnya? Kita baca bareng-bareng ya. Di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yang bersama dengan saya katakan haleluya. Ya, Matius 5 ayat 14 sampai 16 ya. 2, 3. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Stop. Saudara, saya mau ngomong kebenarannya dulu. Di sini dikatakan kamu adalah terang dunia. Kadangkala persepsi orang Kristen itu salah. Dia berpikir yang terang dunia itu hanyalah Yesus. Jadi aku nih sopo yo, aku gak ngerti aku siapa. Padahal firman Tuhan katakan Yesus itu terang dunia. Tapi ketika Yesus itu sudah masuk di dalam hidup Anda, firman Tuhan katakan kamu juga terang. Coba ngomong kanan kiri, kamu gak gelap loh, kamu terang. Halo, katakan yes. Kita bukan orang gelap. Gak apa-apa, sawo matang gak apa-apa, manis-manis gitu. Aku Papua, itu punya saya juga saudara ya. Hitam manis itu Papua, itu milik saya juga. Halo, katakan amin. Saudara, bukan masalah kita seperti apa, tapi Tuhan memanggil kehidupan Anda dan saya. Detik engkau percaya Yesus, kau tidak dipanggil menjadi abu-abu, tapi kau dipanggil menjadi terang. Terang itu harus bersikap kayak apa sih? Terang itu harus seperti apa sih? Apakah terlalu berlebihan kalau aku harus dijadikan spotlight? Apakah terlalu berlebihan kalau aku ini minta dikenang oleh minimal 1 orang aja? Enggak, karena firman Tuhan katakan gini saudara. Baca lagi ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini firman loh. Coba bayangkan Anda. Firman Tuhan katakan kota yang terletaknya di atas gunung. Yang ditaruh di atas gunung. Gak mungkin gak ada orang yang bisa ngelihat. Demikianlah hidup Anda dan saya harusnya panggilannya. Panggilan kita apa? Kita ini adalah pribadi yang diletakkan Tuhan tuh di atas gunung. Gunung Tuhan, penuh kemuliaan. Harusnya tidak ada orang yang tidak bisa melihat kita. Harusnya tidak ada orang yang tidak bisa tahu siapa kita dan keberadaan kita. Lanjut ya, saudara ya. Kemudian, baca lagi ya, 2, 3. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita, lalu meletakkannya apa saudara? Di bawah gantang. Melainkan apa? Di atas kaki dian, sehingga apa? Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, terang, kalau kamu terang, kamu tahu terang. Terang yang benar letaknya itu bukan di bawah gantang.
Tapi di atas kaki Dian, di atas kelihatan. Artinya Tuhan mau ngomong gini loh, hei, kalau kamu betul-betul terang dan kamu tahu terang Tuhan ada dalam hatimu, jangan engkau letaknya itu salah. Engkau selalu meletakkan hidupmu itu di bawah gantang, tersembunyi. Tapi yang benar, kalau ada terang di dalam hidupmu harus kelihatan. Letaknya di mana? Atas gantang. Coba ngomong kanan kiri, kamu agak lain enggak? Orang Kristen yang agak lain, kelihatannya rohani, tapi sebenarnya ngomong kanan kiri sedikit sesat. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, kalau kamu terang, Yesus ada dalam hidupmu dan kau terang, kau enggak boleh menyembunyikan terangmu itu terus di bawah gantang. Kau harus meletakkan, enggak pun kamu meletakkannya dengan sengaja. Harusnya terang itu kelihatan, harusnya terang itu kelihatan di atas. Katakan amin. Tapi kita seringkali berpikir, enggak usah berlebihan lah, aku meletakkan begitu. Sudahlah, enggak usah kelihatan lah, aku tersembunyi gini aja. Itu bukan panggilan Tuhan. Katakan amin. Makanya firman Tuhan tadi katakan, kalau kamu terangmu mbok sembunyiin terus, terangmu ndak kelihatan, maka kamu nggak mungkin bisa menerangi rumahmu. Rumah aja Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Yerusalemnya aja nggak bisa melihat terang itu dalam hidup Anda. Apalagi Samaria, keluarga besar Anda. Yudea, tetangga-tetangga Anda, sampai di luar sana. Jangan berpikir kau bisa memancarkan terang itu. Jika ketika di Yerusalem aja engkau menyembunyikan terang itu di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Jadi kalau kau Kristen, kau percaya Yesus, terang jangan kau sembunyikan. Terang harus kelihatan. Cahaya harus kelihatan. Pengaruh itu harus kelihatan. Jangan kau seolah-olah rohani tapi sebenarnya rohana. Jangan seolah-olah kau kelihatannya, aku gak mau sombong. Padahal tuh sombong di atas, di mana ya saudara ya. Jangan kita mempersepsikan firman Tuhan dengan pola pikir kita yang salah. Padahal kebenarannya tidak seperti itu. Kebenarannya kalau engkau kupanggil ada Yesus dalam hidupmu, kau harus bercahaya dimanapun kau berada. Dan kalau engkau tidak menyembunyikan, memutuskan untuk menyembunyikan terang Allah itu, maka otomatis hidupmu itu akan memberkati keluargamu. Hidupmu tuh akan memberkati suamimu. Hidupmu tuh akan memberkati keluarga kecilmu. Akan memberkati anak-anakmu. Tapi kalau engkau terus berkata, gak usahlah kelihatan, biarlah aku di sini aja, di bawah aja. Biarlah aku pokoknya berdoa gak diketahui oleh banyak orang. Loh betul. Berdoa harus masuk kamar, tutup pintu dan berdoalah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kok terus minder. Alasannya gini, aku minder rohani kok. Gak ada itu minder rohani. Engkau harus punya komitmen orang sampai bisa melihat Kristus dalam hidupku. Aku harus mengelola kehidupanku. Aku harus mengelola cara berpikirku. Aku harus mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Supaya orang bisa melihat Tuhan lewat kehidupanku. Halo, katakan amin. Terus saudara lanjut, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa saudara? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa saudara? Memuliakan Bapamu di sorga itu ujung dari panggilan Tuhan. Jadi gak perlu kita ngomong gini, gak usahlah kelihatan, gak usahlah dibilang ini itu ya gak apa-apa. Tapi saudara, Tuhan ngomong kalau motivasi kita benar untuk memuliakan Bapa di surga saudara. Maka orang akan bisa tahu kok motivasi hati kita. Gak usah dilihat-lihatkan pun mereka akan bisa tahu seperti apa. Apa yang ada dalam kekristenan kita.
kita menginginkan hanya kita yang dipuaskan atau Tuhan yang betul-betul menjadi center untuk banyak orang melihat dengan pemakaian kehidupan kita. Halo, katakan amin. Nah, dari sini saya tulis di sini, panggilan kita bukan hanya sekedar jadi baik, tapi panggilan kita itu jadi terang. Coba saudara boleh coba kanan kiri ngomong, kamu gak dipanggil cuma baik. Tapi kamu dipanggil jadi terang. Oke? Jadi gak hanya orang lihat, oh dia baik sekali ya, oh oke kok dia kok. Bukan hanya itu. Tapi panggilan Tuhan adalah, Tuhan pengen hidup Anda dan saya, kemanapun berada, itu bisa jadi terang Allah. Nah, terang seperti apa saudara? Apa arti terang itu? Terang itu gini loh saudara. Bentar ya. Nah, terang itu gimana kita bisa jadi terang? Kita bisa jadi terang kalau kita ada di dalam kegelapan saudara. Terang bisa terlihat terangnya kalau terang itu menembus yang namanya kegelapan. Bisa nangkap? Ya, jadi kalau ini terang apa enggak ya? Nah, lampu ini kalau meskipun dia harusnya terang, tapi kalau dia redup, dia tidak bisa memancarkan cahayanya, dia tidak disebut sebagai terang. Nah, lampu bisa disebut sebagai terang kalau dia bisa menembus kegelapan. Garam bisa dibilang asin atau gula bisa dibilang manis kalau dia bisa menembus yang namanya kehambaran. Jadi apa fungsi kita sebagai terang atau sebagai garam? Enggak boleh hidup rata-rata. Enggak boleh hidup sama dengan orang-orang kebanyakan, itu panggilan Tuhan. Tapi panggilan Tuhan, kalau engkau betul-betul mau jadi terang, maka yang cuma biasa, redup, gelap, engkau harus berani hidup untuk menjadi radikal dan terang berbeda dari yang lain. Kalau dikatakan firman Tuhan, engkau harus jadi garam. Gimana? Yang lain ini loh kekristenannya hambar. Yang lain itu loh keluarganya cuma setengah-setengah. Yang lain tuh loh pekerjaannya cuma setengah-setengah. Gimana aku supaya kayak kata firman Tuhan menggarami dunia itu kayak apa? Kau harus berani untuk memutuskan. Hidupmu tidak sama dengan dunia ini. Tapi hidupmu adalah hidup yang bisa mengasinkan yang rata-rata. Mengasinkan yang hambar-hambar. Yang cuma ya keluarganya ya happy lah. Happy-nya di mana? Di dalam gereja aja. Ketika di gereja karena takut dilihat orang ya gandengan. Tadi ibadah 2. Setelah keluar dari gereja, apa sih kamu gandeng-gandeng aku? Saudara, kekristenan yang seperti itu penuh dengan belit gitu saudara, tipu muslihat. Dia tidak akan bisa menikmati perjalanan kekristenannya bersama dengan Tuhan. Tapi kalau dia clear, sekali aku mau jadi terang, aku benar-benar pengen hidup kekristenanku ini terlihat. Maka jangan hidup yang rata-rata. Hiduplah radikal di dalam Kristus. Halo, katakan amin. Nah, kalau begitu saya tulis di sini saudara. Banyak orang berpikir jadi Kristen tuh biasa aja. Yang penting ibadah lah. Saya tulis ya. Next slide. Nah, banyak orang yang berpikir jadi Kristen tuh biasa aja. Yang penting ibadah. Gak usah terlalu kelihatan lah. Yang penting nanti di absen sama pemimpin rohaniku tahu kok. Oh ada Ina, ada ini, ada itu, ada itu. Gitu saudara ya. Ada absennya kok. Kalau gitu gak usah yang terlalu berlebihan lah, biasa-biasa aja. Kalau di CG juga gak usah terlalu berlebihan. Yang penting aku bawa ramah tamah, yang penting kelihatan wajahku. Udah gitu aja lah. Saudara saya kasih tahu, itu bukan panggilan kekristenan. Coba tengok kanan kiri sambil melihat gini. Kamu Kristen sungguhan atau palsu? Plasu kamu ya. Coba saudara boleh tengok kanan kiri. Kamu Kristen sungguhan atau palsu? Ngomong kanan kiri, gigimu palsu gak apa-apa, kekristenanmu jangan palsu. Halo katakan yes. Kalau
Kalau engkau hanya duduk di sini aja, tanpa jadi terang. Kalau kamu duduk di sini aja, sama aja dengan kebanyakan, nggak jadi garam. Ngomong kanan kiri, kau plasu. Sebab panggilan kekristenan nggak ada yang suam-suam. Tuhan sangat muak dengan yang suam-suam. Tuhan berkata kalau mau hitam sekalian, kalau mau putih sekalian. Nggak ada yang abu-abu. Kalau mau panas sekalian, kalau mau dingin sekalian. Nggak ada yang namanya anget-anget. Kenapa? Orang yang seperti itu saudara membingungkan Tuhan. Kau ini katanya mau sungguh-sungguh, habis itu nggak sungguh-sungguh. Kau mau radikal, habis itu nggak radikal. Akhirnya apa? Dengar. Akhirnya kehidupan kekristenannya muter terus. Anda aja bingung pada hidup Anda. Apalagi pemimpin rohani Anda. Apalagi Tuhan Anda. Mau dibentuk katanya, oke Konirwan aku mau sungguh-sungguh. Hari Minggu sungguh-sungguh. Senin rada sungguh-sungguhnya turun. Selasa makin redup. Bayangkan saudara. Kalau pemimpin rohani aja bingung, Anda pasti juga akan bingung. Dan yang terjadi apa? Hidup Anda akan hidup yang tidak akan progres, muter terus saja hidupnya. Gak akan ngalami sebuah pertumbuhan di dalam Kristus. Coba sekarang renungkan. Hidupku kayak apa ya sebenarnya? Berapa lama ya kekristenanku? Aku ikut Tuhan itu sudah berapa lama sih? Kalau aku marahan sama suamiku dulu caranya gini. Kalau suamiku satu kata aku 5 kata. Kan wanita 5.000 kata harus dihabiskan. Kalau cara kekristenan Anda cuma seperti itu terus. Dan Anda mempertahankan yang bukan benar tapi hanya kelihatannya baik. Anda gak akan bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Yang harusnya Anda bisa menikmatinya. Pekerjaan, rumah tangga bahagia, anak-anak punya masa depan, kehidupan yang diberkati. Anda gak akan bisa untuk menikmati itu semuanya. Kenapa kok gak bisa? Karena keputusan Anda lah. Dimana Anda berkata aku gini aja. Padahal kalau sungguhan Anda Kristen tidak hanya hidup yang baik tapi harus hidup benar. Hidup benarnya di mana saudara tadi? Dia tidak boleh hanya menyembunyikan hidupnya dan berkata aku jadi Kristen biasa aja. Tapi dia memutuskan aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Halo, katakan amin. Nah, aku harus seperti apa? Apa yang harus aku lakukan? Jadi terang di mana? Simple. Belajarlah jadi terang di dalam ucapan Anda. Ucapan Anda itu kalau dikatakan ke temanmu, di suamimu, seperti silet enggak saudara? Enak enggak didengar oleh pasangan Anda? Enak enggak didengar oleh orang lain? Atau jangan-jangan lebih viral ini, ketika Anda datang ke teman Anda, setiap kali ada Anda, teman Anda langsung menghindar. Karena takut disilet-silet hatinya saudara. Salah satu orang Kristen dipanggil untuk berubah di dalam cara berkata-kata. Supaya apa? Dia benar-benar jadi terang di mana-mana. Ngomong kanan kiri, ini bibir bukan silet bilang. Boleh saudara, ulang lagi saudara, ini bibir bukan silet. Halo, katakan yes. Kalau Anda mau berubah, maka kehidupan keluarga Anda akan Anda nikmati. Cuma dari perkara-perkara kecil, dari perkataan Anda. Apakah perkataan Anda ketika orang datang kepada Anda, dilihat perkataannya menjatuhkan atau membangkitkan? Atau apalagi sikap. Kita bersikap, saya selalu ngajar anak saya gini. Kalau kamu pengen orang lain menghormati engkau, kamu harus belajar menghormati orang lain. Kalau kamu mau orang lain itu mencintaimu dengan tulus,
kamu harus dengan tulus mencintai orang lain. Kalau kamu pengen orang lain itu bisa dengerin kamu, bisa ngikutin kamu, kamu pun juga harus lakukan itu. Nah, kebanyakan orang Kristen yang cari gampangnya, aku pengen didengarkan, aku pengen diikuti, aku pengen dipuji-puji. Tapi kita sendiri gak pernah melakukan perbaikan atas orang-orang terdekat kita. Makanya apa? Gak dikenang hidup kita. Dibiarin aja. Karena apa? Dia berpikir banyak yang bencek kononya. Ini bahasa Surabaya metu. Banyak bencek kononya. Bencek nonya. Sudah 3 kali, sudah mulai lelah. Sudah berbelit. Tapi sedikit yang enaknya. Ngapain aku dengan dia? Ayo saudara. Ubah sederhana-sederhana ini kalau bisa membuat keluarga Anda harmonis, keluarga Anda bahagia, masa depan Anda enak karena dipercayakan oleh pemimpin-pemimpin Anda, oleh pemimpin perusahaan Anda. Why not lakukan perkara sederhana? Halo, katakan amin. Bahkan dalam tindakan, saya selalu ajarkan kepada anak, belajar melakukan 2 mil. Jika orang menginginkan A, kamu lakukanlah A dan B. Jika orang ngomong B dan C, kamu lakukanlah B, C dan D. Maka ketika tindakanmu dilihat oleh orang, kamu pasti akan menjadi spotlight kemanapun kamu berada. Orang pasti akan cari hidupmu meskipun kamu gak memperkenalkan dirimu. Tapi orang pasti akan mencari hidupmu. Kenapa? Karena dari tindakanmu lah engkau berbeda dari yang lain. Karena tindakanmu banyak dicari oleh orang. Halo, katakan yes. Kalau begitu, apa yang harus aku kerjakan nih, C? Supaya, maksudnya realnya apa? Supaya aku bisa dikenang orang itu apa? Kita belajar bareng-bareng ya saudara. Yang pertama adalah hidup yang tidak hanya berakar, tetapi hidup yang berakar tidak hanya sekedar bertumbuh. Kalau hidup Anda mau dikenang, hidup Anda mau menjadi spotlight, hidup Anda mau jadi terang tadi saudara, engkau harus punya komitmen ini loh saudara. Hidup yang berakar tidak hanya sekedar bertumbuh. Saya kasih tahu ya, ini kelihatannya halus tapi dalam. Dalamnya di mana? Dalamnya begini, Tuhan tidak mencari hanya orang-orang yang duduk manis di dalam gereja dan dia berkata, aku nih loh dah bertumbuh. Dulu aku gak CG, sekarang aku CG, bagus itu bertumbuh. Dulu tuh loh, aku yang gak pelayanan sekarang masuk ke pelayanan, oke. Tapi Tuhan tidak hanya sekedar mencari orang yang hanya bertumbuh. Tuhan mencari orang yang berakar. Pertumbuhannya itu karena berakar, bukan hanya asal bertumbuh. Karena kita bisa gini loh, membohongi diri kita sendiri dengan berkata aku udah bertumbuh loh. Dulu aku belum komitmen di GMS, sekarang udah komitmen nih loh NIJ. Nangkep ya saudara ya? Loh, dulu tuh loh, aku gak bertumbuh. Sekarang aku bertumbuh. Dulu aku gak pernah ngajak senyum suamiku. Sekarang aku ngajak senyum suamiku loh. Gitu. Tapi mungkin di hadapan orang lain saudara. Makanya kenapa dibutuhkan tidak hanya sekedar bertumbuh tapi berakar. Kenapa kok harus berakar? Tanaman saudara. Kalau Anda lihat tauge lah, itu akarnya kecil Pak. Kalau akarnya kecil, dia mau ditiup angin, pasti mudah rubuh. Dia mau kena panas matahari C, pasti mati. Dia mau kena banjir tanaman yang segini Pak, pasti tenggelam dan mati. Makanya kekristenan kita juga Tuhan tidak menginginkan akarnya kecil. Orang Kristen yang akarnya kecil, dia kena masalah, langsung dia tumbang.
Dia kena sakit hati sedikit langsung gini, panas, panas, panas. Lagunya siapa itu? Apa yang terjadi? Dia kena panas sedikit di hatinya langsung panas, 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 panas. Gak tahan. Padahal kebenarannya kalau engkau mau jadi spotlight, engkau mau jadi terang, kena panas, panas, gak apa-apa. Tuhan mau membentuk hidupku lewat panas, panas, panas hatiku. Harusnya yang benar itu. Tapi kalau orang yang gak mau berakar hanya sekedar, ini loh, apa ya namanya ya, aku ini udah bertumbuh, lihat entah. Aku udah bercege, gak jaminan. Makanya firman Tuhan katakan tidak hanya sekedar bertumbuh. Jangan sampai kita nanti di akhir menyesal. Kita berpikir aku udah rajin ke gereja, aku udah rajin CG, aku udah rajin pelayanan, aku udah rajin untuk ikut MSJ 1, MSJ 2, MSJ 5, MSJ 7. Gak ada itu saudara. Tapi Anda berkata, loh kenapa kok Tuhan kayak jauh dari aku? Kenapa kok keluargaku masih berantakan? Kenapa kok pekerjaanku seperti ini? Kenapa kok pelayananku seperti ini? Karena yang dicari Tuhan bukan hanya sekedar bertumbuh. Tapi Kristen yang berakar di dalam Kristus. Supaya kena badai apapun, kena panas kayak apapun, kau tetap bertahan. Bertahanmu bukan karena ditolong oleh pemimpin rohanimu, tapi engkau karena punya akar sendiri, kau bisa mempertahankan dirimu sendiri. Karena pemimpin rohanimu tidak bisa 2 kali 24 jam bersama dengan engkau. Katakan amin. Nah, kalau akarnya dalam saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kalau akarnya dalam, dia mau kena peristiwa apapun, dia akan tetap bertahan. Dia akan punya daun-daun yang rindang yang bisa melindungi istrinya. Rasanya kalau dekat dengan dia, aduh aku kok terlindungi ya. Suaminya kalau dekat dengan dia, aduh kamu memang penolong yang terbaik yang diutus dari surga. Gitu saudara. Kok terbaik? Coba pikirkan, apakah kekristenan Anda dirasakan oleh orang lain itu adem, penuh damai sejahtera kalau bahasanya Alkitab. Jika tidak, perlu dilihat loh, aku ini berakar, atau aku hanya asal bangga dengan aku bertumbuh. Orang kalau berakar, kena masalah pekerjaan Pak, ekonomi, digoncang kayak apapun, dia tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku tak akan bisa roboh dengan mudah. Sebab aku tidak hanya sekedar mau bertumbuh, tapi aku mau berakar di dalam Tuhan. Katakan amin. Tapi ada note saudara, ketika kita mau berakar, firman Tuhan katakan perhatikan dulu tanahnya. Tanahmu tuh tanah apa? Jadi bro, gak usah terlalu berpikir benihnya nanti benih yang Tuhan kasih, nek dia unggulan, nek aku gak begitu unggulan. Apakah Tuhan membeda-bedakan ngasih benih enggak? Benih yang terbaik Tuhan percayakan kepada semua orang. Artinya benih yang macam-macam itu saudara, yang beraneka macam, yang unggulan itu, mau ditaruh dimanapun juga harusnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi Bu, masalahnya kenapa kekristenannya sama, lain-lain buahnya? Karena yang perlu diperhatikan adalah tanahnya dulu. Apakah benih yang unggulan tadi ketika ditaburkan berada di tanah yang berbatu-batu? Berada di tanah yang penuh ilalang tadi loh. Ilalang itu apa? Kekristenan yang terlalu banyak. Tapi ya aku mau bertumbuh, tapi ya aku mau mengampuni istriku, tapi ya aku mau berubah hidupku, pekerjaanku, tapi itu banyak ilalangnya, cabang. Sehingga hidupnya gak bisa ngalami pertumbuhan. Tapi yang berbatu-batu tadi Pak, benih yang baru mau ditaburkan yang unggulan tadi aja, baru kena batu, sudah mati. Batu contohnya apa? Dengar jemaat, kau nyimpen akar pahit dengan suamimu.
Kalau engkau tahu itu enggak menumbuhkan kamu, benih yang baik enggak menumbuhkan kamu, ambil itu dan buang. Amin. Jadi jangan gini loh, jangan kelihatan rohani gitu. Aku bawa Alkitab gede. Tuh kalau di Manado gitu ya, Alkitab gede. Gede gitu. Aku rohani loh, rohani. Kalau cewek cewek rohani, kalau yang cowok rohana gitu Saudara. Anda tahu, jika kekristenannya cuma tampak luar dilihat oleh orang dan engkau kelihatan hebat, kalau saya enggak mau. Lebih baik kekristenan yang real, yang dilihat oleh Tuhan aku tumbuh dan dilihat oleh sekelilingku aku ini rindang. Aku ini penuh dengan damai. Orang dekat sama aku ini bisa ngerasain damai. Daripada orang lihat aku hebat. Tapi gak ada hebat-hebatnya sedikit pun dalam kehidupan kekristenanku. Jangan mau. Katakan amin. Makanya kalau ada batu-batu dalam hidup Anda. Entah Anda dulu pernah kepahitan, entah Anda pernah disakiti hatimu, digores hatimu, entah Anda pernah ada iri karena dulu tak tolong tapi kenapa dia lebih berhasil dan sekarang aku gak berhasil. Saudara, buang itu. Siapa yang bisa menyelamatkan kehidupanmu dan menjadikan kau? Bukan pemimpinmu, bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Yang harus bisa menyelamatkan kehidupanmu jadi di tangan Tuhan. Katakan amin. Coba cowel kanan kiri, ada batu sama ilalangnya enggak di hatimu? Saudara boleh sekali lagi ya, salaman ya. Aku harap enggak ada batu dan ilalang di dalam hatimu. Supaya apa? Benih yang the best itu loh. Apapun itu ditaburkan dalam hidupmu. Semuanya tumbuh lebat. Ngomong kanan kiri. Apa ya saudara? Ngomong kanan kiri apa ya itu gitu. Halo katakan yes. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita ini bisa dikenang oleh banyak orang dan jadi terang. Yang kedua adalah punya mentalitas memberikan yang terbaik dan bukan sisa. Kita baca di 2 Samuel 24 ayat 24. Yang bersama dengan saya baca ya, 2, 3. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Ingat saudara, yang kedua. Orang yang mau hidupnya dikenang oleh orang terdekatnya minimal sama istrinya dan jadi terang. Dia punya mentalitas, dia enggak mau memberikan sesuatu yang sisa pada orang yang dikasihinya. Daud mengasihi Tuhan. Dan ada orang yang mau ngasih tempat, enggak apa-apa free, pakian. Tapi karena Daud mencintai dan sangat menghormati Tuhan, dia ngomong, aku enggak mau kasih Tuhan sembarangan, sisa-sisa dan murahan. Aku mau kasih Tuhan yang terbaik lewat kehidupanku. Kalau Anda punya mentalitas yang tidak mau ngasih sisa pada orang yang kau kasihi. Engkau mau memberikan yang gak sisa pada Tuhanmu. Maka apa yang terjadi? Engkau pun juga akan diangkat oleh Tuhan menjadi spotlight dimanapun Anda berada. Dan Anda akan dikenang karena hal itu sangat gores di dalam hati orang-orang di sekeliling Anda. Katakan amin. Saudara tahu enggak, papa saya waktu meninggal, saya dah enggak punya papa mama. Jadi saya ini harus jadi papa mama untuk adik-adik saya sejak kecil. Jadi tinggal meninggal muda. Tapi saya senang sekali, karena ketika papa saya meninggal, saya enggak kepikir banyak sekali orang yang datang
di pekuburan itu. Mereka ngomong, ini adalah penghormatan terakhir. Sebab tahu nggak, papamu tuh pernah lakukan ini loh, papamu pernah begini loh, papamu tuh baik loh sama aku loh, papamu tuh begini loh, papamu tuh begini loh. Saya tahu, papa saya kadangkala lebih baik dia, kadangkala gitu loh, aku lebih baik aku ngirit sedikit, tapi aku bisa membantu orang. Dan dia secara pribadi sama saya sangat saya kenang, Ai. Kenapa? Karena bagi mata anaknya, papa saya itu enggak pernah tidak melakukan yang terbaik atau ngasih sisa-sisa untuk anaknya. Sampai sekarang sudah ditinggal meninggal berapa puluh tahun, tetap terkenang dalam pikiran saya kebaikan papa. Kenapa? Karena sosok pribadi yang saya tahu betul dia enggak pernah ngasih sisa pada orang yang dia kasih atau pribadi yang dia kasih. Dia enggak mau menganggap murahan Allahnya dan enggak mau menganggap murahan orang-orang yang dia kasih. Makanya dia berkata, aku akan berusaha untuk selalu memberi yang terbaik untuk orang-orang yang aku kasih. Contoh saudara, ngasih apa? Coba bayangkan kalau engkau pengen dicintai pasanganmu. Apakah kau punya kecenderungan ngasih sisa waktu pada pasangan Anda? Nangkap ya. Dalah, gym dulu, gym. Kalau gym semangatnya. Terus habis itu ketemu teman-teman, happy. Hey bro, minum susu protein apa? Kita apa? Yuk habis ini ngapain yuk? Kita nanti latihan apa lagi? Happy. Happy, sukacita, sampai berapi-api gitu sudah di tempat gym. Sampai rumah, diajak senyum istrinya aja, lemes saudara. Untuk apa gym Anda? Diajak ngomong istrinya aja sudah lemes. Diajak ngobrol aja katanya lelah, mata sudah tertutup. Kayak gini minta dicintai dan dihargai istri. Ngomong ke kanan kiri, pret gitu saudara. Halo, kekristenan tuh real, katakan yes. Nggak boleh maunya aku dan aku. Tapi engkau harus melakukan sesuatu. Ada yang menjadi bagian Allah, tapi ada yang jadi bagian Anda yang harus Anda upayakan dan usahakan supaya janji Allah itu terwujud. Katakan yes. Jadi, apakah engkau hari ini pengen bahagia tapi engkau memberikan sisa waktu, enggak kasih yang terbaik waktumu? Di tempat kerja dengan rekan kerja Isa happy-nya minta ampun. Sampai ke rumah, ingat anakmu tidak hanya butuh uang Anda, tapi butuh waktu dan perhatian Anda. Jika engkau pengen itu buah, itu darah dagingku loh darah dagingku. Kalau engkau pengen dihormati oleh anak-anakmu, hormatilah dirimu sendiri dulu. Dengan cara apa? Manage waktu dan hidupmu untuk anak-anak dan istrimu. Katakan amin. Kenapa suami terus ya? Sekarang saya kasih contoh istri. Apalagi saudara, tadi tenaga, waktu, mungkin perhatian. Ayo sekarang perhatikan, apakah Anda memberikan sisa-sisa itu? Tenaga dah capek, perhatian juga ikut lunglai. Keuangan diset semuanya untuk ini. Tapi Anda tidak, bagaimana caranya mengelola manajemen keuangan, manajemen pekerjaan. Supaya semuanya itu balance. Saya selalu dikasih tahu sama suami gini kok. Non, kita nih kerja melayani, kalau bahasa saya bukan kerja ya, nanti dicitak sama Ko Philip. Kerja di rumah Tuhan itu untuk apa sih? Saya mau ngomong sama Anda kerja lakukan ini semua untuk apa sih? Ingat loh Pak, salah satunya yang terbesar adalah harusnya untuk keluarga dan anak-anakmu. Jadi bukan hanya untuk dapat rumah, kalau dapat rumah tapi di dalam rumah penuh dengan cekcokan, untuk apa? Kalau tanya istri yang betul-betul baik gitu ya, kalau mau jujur, untuk apa? Lebih baik rumah sederhana tapi bahagia. Loh tenanan loh nih, bahasa Jawanya keluar. Sungguhan loh nih saudara. Iya enggak Bu? Ibu-ibu, oke, dibela terus Anda.
Suami saya selalu ngomong, untuk apa? Untuk apa kita pelayanan di sana, sampai Roma. Kita melayani itu supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan, Tuhan menjaga kehidupan keluarga kita. Kalau kita memperhatikan proyeknya Tuhan, Tuhan akan memperhatikan keluarga kita. Itu salah satunya. Tapi sampai Roma, udah capek dan uring-uringan marah-marahan sama suami. Padahal hidup kita untuk melayani dan bekerja, itu untuk keluarga. Pertahankan keluarga Anda. Halo, katakan amin. Nah, dari sana saudara, kita harus belajar untuk jangan kasih sisa waktu, sisa perhatian, sisa tenaga, bahkan mungkin sisa talenta kalau ini berbicara tentang pelayanan. Bisa main keyboard dari kecil, dilesin keyboard. Tapi Anda berkata, udahlah tak buat main di rumah aja. Untuk Tuhan nanti ajalah. Gimana Tuhan bisa memakai hidup Anda kalau Anda tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda? Halo, katakan amin. Yang ketiga saudara, terakhir. Gimana supaya hidup kita ini dikenang? Ayub 32 ayat 18 sampai 20. Saudara bisa baca ya, 2, 3. Ayub 32 ayat 18 sampai 20. Ada orang di sini, ada? Oh ada, ya. Ayub 32 ayat 18 sampai 20 yuk. 2, 3. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa. Seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Yang ketiga saudara, gimana hidup kita supaya dikenang? Kalau kita berani mengalahkan ketakutan dan bergerak di dalam iman. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh, Ayub tuh ngomong gini. Di dalam rohku ini karena ada roh Tuhan, ada kasih Tuhan. Aku enggak bisa untuk tidak melakukan kasih dan tidak bisa untuk tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang di sekelilingku maupun untuk Tuhan. Sampai dia ngomong gini, seperti anggur yang baru berada di kirbat yang lama. Anda tahu ya, kalau anggur yang baru taruh kirbat yang lama itu pengen ngeledak, duer. Sekarang pertanyaannya, apakah hatimu kayak gitu enggak? Kayak gitu tuh artinya apa? Artinya ketika Anda tahu panggilan Anda sebagai papa dan Anda tahu di dalam kehidupan keluarga Anda sedang struggle di dalam ekonomi atau bayar anak. Apakah Anda seperti Ayub yang tidak hanya diem aja memaklumi keadaan, tapi Anda gini loh, rasanya nggak bisa untuk aku tidak melakukan sesuatu demi keluargaku. Rasanya aku nggak boleh diem. Harus mengerjakan sesuatu, harus bekerja lebih, harus membayar hutang bukan, harus bekerja lebih, harus melakukan sesuatu lebih, harus mengupayakan sesuatu yang lebih supaya ada pemasukan yang lebih untuk kehidupan keluargaku. Jika engkau betul-betul mengasihi keluarga Anda seperti Ayub. Tak bisa tidak melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang dia kasihi. Katakan amin. Istri, kalau Anda lihat suamimu pernah gagal atau saat ini sedang di titik terendah. Istri yang baik harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia dipanggil jadi penolong. Kalau suaminya sedang di rumah dan sedang uring-uringan. Karena apa? Tekanan pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Istri penolong malah jangan gini, kasih sirine, weng, gak ngasih kebakaran, gak ngasih pemadam kebakaran, tapi malah tak kasihin apinya sekalian. Gak boleh. Tapi istri yang baik adalah, dia melakukan apa? Aku penolong. Aku harus tolong suamiku, supaya sesuatu yang mau meledak ini gak jadi meledak. Apa yang kulakukan gak enak. Suamiku aku pengen lakukan yang baik, tapi suamiku tetap marah-marah. Aku pengen lakukan yang terbaik, tapi suamiku salah mengerti terus. Istri yang mau dikenang oleh suaminya dan dicintai suaminya sampai akhir.
dia akan seperti Ayub. Menahan perasaannya untuk meledak yang gak benar. Tapi menahan perasaannya untuk meledak dengan sesuatu yang benar. Dengan apa? Anda tahu? Suami saya itu hamba Tuhan. Tapi ingat, hamba Tuhan tetap manusia. Gitu saudara. Dia kalau sudah full nangani konseling-konseling. Nangani perintisan-perintisan saudara, apa yang terjadi? Dia sumpek. Ketika dia sumpek, Cece gak perlu banyak ngomong. Karena aku tahu, kalau aku banyak ngomong, dia malah sumpek keluar gitu saudara. Yang saya lakukan, karena bahasa kasihnya adalah belayan saudara. Saya belai gini aja. Ketika saya belai begini, dia kayak rasanya itu kayak dikasih air es. Nyala bara api itu dikasih es. Langsung nyas, tenang. Pengen gak di hati? Saya kasih tahu, hei istri, gak pengen bu. Dia udah ngamuk-ngamuk sama aku, bersikap gak karuan, sudah bencekno. Aku suruh gitu lagi suruh bele-bele. Ih rasanya bukan bele, tak kaploki gitu. Tapi seperti Ayub kah Anda? Pengen melakukan sesuatu yang anggur baru, selalu baru itu meledak. Dan menghasilkan anggur yang manis yang bisa dinikmati bukan hanya oleh suami Anda tapi oleh keluarga Anda. Halo katakan amin. Saudara, kekristenan real jangan hanya jago kandang di dalam gereja. Tapi di kehidupan Anda di keluarga, di kehidupan Anda di masyarakat, dengan anak-anak Anda harus mencerminkan siapa Kristus dalam hidup Anda. Supaya terang Allah itu benar-benar bercahaya lewat kehidupan Anda. Katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Berikan kemuliaan yang paling manis Allah. Saudara diberkati siang hari ini. Ulang, jangan cuma dengar tapi praktekkan firman Tuhan ini. Jangan cuma mau jadi orang Kristen yang kelihatan hebat. Tapi Anda harus benar-benar hebat supaya terang Anda kelihatan di mana-mana dan minimal orang-orang terdekat Anda bisa benar-benar mengenang dan betul-betul mencintai Anda dengan tulus. Katakan amin. Coba ngomong kanan kiri yang suami sama istri gini, kamu kasihmu itu sungguh-sungguh atau pelasu gitu. Ya, jika ada kepelasuan saudara, siang hari ini selesaikan. Supaya pulang Anda benar-benar bisa menikmati keluarga yang bahagia. Menikmati sebuah kelompok yang berbahagia dalam Tuhan. Katakan amin. Taruh kedua tanganmu di dada.